Kalau kamu suka angka berapa? Oke, jawab sendiri ya di dalam hatinya. Kalau saya suka angka 28.000. Karena apa? Ada konsep 28.000 hari, yaitu 76,6 tahun, atau kalau kita ambil kesimpulan, itu sama dengan 80 tahun rata-rata kehidupan, yaitu 28.000 hari. Ini ada konsep 28.000 hari, kalau kita bagi beberapa tahapan, itu ada 4 tahapan. 0 sampai 20 tahun, 20 sampai 40 tahun, 40 sampai 60 tahun, 60 sampai 76,6 tahun, atau kita bulatkan 80 tahun. Tahap 1, 0 sampai 20 tahun, kamu pasti atau kita belum ada income. Tentunya masih ditanggung orang tua. Fokus kita hanya belajar, bangun karakter dan kemampuan. Kemudian di tahap 2, usia 20 sampai 40 tahun, saatnya kita punya uang. Kumpulin uang, bisa beli mobil pertama, rumah pertama, menikah, hingga punya anak. Kemudian fokusnya apa? Fokusnya adalah bangun karir, kumpulin uang, dan bangun aset. Di tahap 3, 40 sampai 60 tahun usia kita sudah lebih dari punya uang dan menikmatinya hasil kerja kita selama 20 tahun ke belakang. Di tahapan ini bisa jadi kita mengejar mimpi untuk mobil kedua, rumah kedua, jalan-jalan ke luar negeri, ataupun kumpulin uang untuk masa tua. Nah, fokusnya nikmati hasil kerja, bangun kekayaan, persiapkan masa tua. Kemudian di tahap keempat, usia 60 tahun hingga kita meninggal dunia atau tidak ada di dunia ini, masa-masa menikmati jerih payah selama ini di tahapan keempat ini. Fokusnya apa? Fokusnya menikmati hidup, bersyukur, beribadah, dan wariskan kebaikan tentunya untuk anak cucu kita. Kalau kita simpulkan, konsep 28.000 hari ini ada 4 tahapan dari usia kita 0 tahun sampai kembali ke Sang Ilahi. Di tahap ke-1 dan tahap terakhir, apa yang menjadi kesamaan kira-kira? Iya, betul. Tidak ada income. Yang ada adalah kita mengandalkan, kalau di tahap 1 mengandalkan orang tua, karena kita masih ditanggung orang tua. Kemudian di tahap 4, kita tidak ada income. Itu tergantung bagaimana kita mengoptimalkan waktu dari usia 20 hingga 60 tahun. Kita mempersiapkan apa untuk masa pensiun kita. Kira-kira mana yang paling kamu takutkan, teman-teman? Yang pertama, punya uang tapi nggak sanggup biaya masa depan hingga usia 60 atau 75 tahun. Yang kedua, meninggal dunia dengan meninggalkan hutang. Yang ketiga, kena sakit kritis, nggak ada yang bisa gantiin income kita. Yang keempat, dana pendidikan tidak tercukupi untuk anak sekolah kalau misalkan kita masih memiliki anak yang usia sekolah. Kira-kira dari keempat ini, mana yang paling kamu takutkan dan khawatirkan? Yuk kita bicarakan untuk membahas solusinya ke depan supaya kita tidak takut dan khawatir dengan hal-hal demikian.